Kree, if you bring me the orb. Hai guys, kembali lagi bersama Enku di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Guardian of the Galaxy. Film ini merupakan film besutan Marvel yang dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh James Gunn. Beberapa pemain di film ini ada Chris Pratt sebagai Peter Quill, Zoe Saldana sebagai Gamora, Lee Pace sebagai Ronan, serta masih banyak pemain lainnya. Film Guardian of the Galaxy menceritakan perkumpulan orang kriminal yang membentuk tim superhero untuk menyelamatkan bangsa Sandar dari serangan bangsa alien. Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pada tahun 1988 di bumi, seorang anak kecil yang bernama Peter Quill tampak sedang menunggu ibunya duduk di luar ruangan kamar rumah sakit. Lalu kakaknya meminta Quill untuk masuk ke dalam ruangan. Ibunya merasa sudah berada di ujung akhir hayat. Kemudian ia memberikan sebuah kado kepada Quill dan mengucapkan perpisahan. Lalu ia pun mati. Quill langsung berteriak keras dan sedih lantaran ditinggal ibunya. Ia langsung berlari keluar. Tiba-tiba ada sebuah pesawat besar luar angkasa milik kelompok Ravager datang dan menangkap Quill. 26 tahun telah berlalu, Quill sudah tumbuh dewasa. Sekarang ia sudah bekerja sendirian sebagai pencari barang antik. Setelah puluhan tahun dirawat oleh kelompok Ravager, ia pergi ke planet Morak untuk mencari suatu orb berharga yang tertimbun di sana. Sambil berjoget mendengarkan musik Walkman-nya, akhirnya Quill berhasil menemukan orb tersebut. Namun tiba-tiba ada pihak lain yang mengganggu. Ternyata mereka adalah para prajurit Ronan yang dipimpin oleh Korak. Mereka memaksa Quill untuk menyerahkan orb itu. Awalnya Quill berpura-pura menyerah dan mengangkat tangan. Lalu ia bercerita bahwa ia adalah anggota Ravager yang dijuluki sebagai Star-Lord. Setelah itu dengan cepat ia melawan para anak buah Ronan. Kemudian Quill segera mengambil orb tersebut, lalu segera mengenakan topeng perang, dan ia kabur dari sana mengendarai pesawat Milano miliknya menuju Sandar. Di Dark Aster, kapal perang kaum Kree, Korra melaporkan kepada pemimpinnya yaitu Ronan bahwa batu orbs dari planet Morak telah dicuri oleh orang yang bernama Quill. Mendengar hal itu, Ronan segera memerintahkan Nebula dan Gamora untuk segera mendapatkan orbs tersebut. Ronan mengincar batu orbs itu dan nantinya akan ia berikan kepada Thanos, lalu menggunakannya untuk menghancurkan Sandar. Sebagai salah satu anak Thanos, Gamora segera berangkat merebut batu orbs tersebut. Saat dalam perjalanan, Quill mendapat panggilan face call dari pemimpin Ravager yang bernama Yondu Udonta. Yondu meminta Quill untuk menyerahkan orbs itu kepadanya sebagai imbalan jasa balas budi karena sudah merawatnya sejak ia masih kecil. Namun Quill menegaskan untuk benda orb ini ia keberatan karena ia akan menjual benda ini kepada broker di Sandar untuk mendapatkan uang. Mendengar hal itu, Yondu mengadakan sayembara untuk menangkap Quill dengan imbalan beberapa uang. Setibanya di Sandar, ibu kota kerajaan Nova, Quill menjual batu orb tersebut kepada broker yang ada di sana. Broker itu sangat tertarik untuk membeli orb tersebut. Namun ketika Quill memberitahu bahwa saat ia mencari orbs itu sempat diganggu oleh para prajurit Ronan, broker tersebut tidak jadi berminat untuk membeli. Karena Ronan diketahui sebagai teroris dari bangsa Kree yang menolak perjanjian damai dengan penduduk Sandarian, sehingga ia merupakan musuh besar bagi penduduk Sandar. Quill baru pertama kali mendengar mengenai penjahat yang bernama Ronan itu. Saat Quill pergi karena ditolak broker tersebut, ia bertemu dengan Gamora. Kemudian ketika Quill memperlihatkan orbnya, Gamora dengan sigap mencuri orb itu dan lari membawanya. Quill kaget, ia segera mengejar pencuri tersebut. Keduanya pun saling berkelahi memperebutkan orb itu. Dari arah lain ada peserta sayembara yang diadakan Yondu bernama Groot dan Rocket Raccoon. Mereka malah ikut memperkeruh perebutan orb itu. Sekaligus berniat menangkap Quill. Gamora kembali mendapatkan orb tersebut. Lalu Quill berhasil menghentikannya dan mendapatkan batu orb itu lagi.
Kemudian Quill segera lari dan pergi dari sana. Namun dari kejauhan Rakun itu menyerang Quill dan menembakkan peluru listriknya. Tidak lama setelah itu, kericuhan yang terjadi diketahui oleh para polisi Nova. Quill, Gamora, Rakun, dan Groot ditahan oleh mereka di penjara Qian, penjara keamanan tingkat tinggi milik Nova Corps. Saat di dalam penjara, nampak Gamora sangat menarik perhatian para tahanan yang ada di sana. Karena Gamora diketahui sebagai rekan Ronan yang merupakan musuh bebuyutan warga Sandar. Para tahanan itu sudah sangat ingin membunuh Gamora. Crimes against the galaxy. You dare! Lalu salah seorang tahanan yang bernama Drax, dijuluki sebagai Destroyer, akhirnya muncul. Ia ingin sekali membalas dendam atas kematian anak dan istrinya akibat serangan Ronan di masa lalu. Saat Drax ingin membunuh Gamora, dengan cepat ia membela diri dengan mengatakan bahwa ia bukanlah dari keluarga Ronan maupun Thanos. Ia sudah berkhianat kepada mereka karena terus melakukan pembunuhan kepada orang yang tak bersalah. Drax masih tidak percaya dengan ucapan Gamora barusan. Kemudian Quill mencoba untuk melerai pertikaian yang terjadi, dan akhirnya mereka pun bersepakat untuk bersama-sama menjual orb itu kepada broker kenalan Gamora. Sedangkan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi rata. Mereka pun segera berusaha menyusun rencana untuk kabur dari penjara Qian. Dimulai dari Groot yang mencabut baterai sumber daya penjara. Saat itu para polisi Nova Corps datang dan mengamankan situasi yang cukup tegang. Sedangkan Quill bersama teman-temannya mulai bertarung melawan para polisi Nova Corps tersebut. Mereka sedang berusaha untuk mencuri salah satu pesawat tempur yang ada di penjara itu untuk dibawa kabur. Secara tak terduga dari arah lain, Drax juga ikut membantu. Akhirnya mereka dapat mencuri salah satu kapal di penjara Qian, lalu mematikan gravitasi yang ada di penjara tersebut. Setelah itu, mereka segera menerbangkan pesawat untuk keluar dari sana. Akhirnya, mereka menaiki pesawat Milano milik Quill dan segera pergi dari wilayah Sandar. Kabar mengenai Gamora yang berkhianat telah diketahui Ronan. Kemudian Thanos memanggilnya agar pergi ke Sanctuary untuk menemuinya. Ronan pun mulai berangkat ke sana bersama Nebula. Sesampainya di Sanctuary, nampak Thanos sangat kecewa kepada Ronan karena tidak becus menangani politik kekuasaannya, dan juga telah membiarkan putrinya Gamora tertangkap oleh Nova Corps. Thanos memberikan kesempatan terakhir kepada Ronan untuk segera berebut batu orb itu, atau jika tidak, Thanos tidak akan segan-segan membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Nebula segera mengajak Ronan mulai beranjak pergi ke wilayah Nova untuk mengambil orb itu. Sesampainya Ronan beserta pasukannya tiba di penjara Qian, ia memaksa beberapa tahanan untuk memberitahu kemana arah perginya Quill dan kawan-kawan. Di pesawat Milano, Gamora mulai memberitahu jalan menuju broker yang ia kenal. Sesekali mereka semua juga penasaran mengenai kegunaan dari batu orb tersebut. Setelah terbang cukup jauh, akhirnya mereka telah sampai ke tempat broker yang berada di wilayah Nowhere. Di sana sering dijadikan tempat untuk jual beli para penjahat dan mafia. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di tempat broker kenalan Gamora itu. Pembeli tersebut bernama Tanelir Tiven. Kemudian Tiven segera mengecek batu orb itu. Ternyata di dalam orb tersebut terdapat batu abadi, yaitu Infinity Stone. Batu abadi itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan planet-planet yang ada di galaksi. Namun Quill dan kawan-kawan sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan bayaran dari batu orb itu. Saat Tiven mau mengambil uang, tiba-tiba asistennya mengkhianatinya dan mengambil Infinity Stone tersebut. Seketika tubuhnya bereaksi terhadap batu itu, sampai membuat daerah sekitar terkena ledakan kekuatan tersebut. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat. Tubuh asisten Tiven sampai tidak kuat menahan kekuatan Infinity Stone. Ia mati, meledak, dan hancur. Gamora segera mengambil orb itu, kemudian merundingkan kepada Quill dan Rakun untuk segera diserahkan kepada Nova Corps saja daripada sampai jatuh ke tangan Ronan, karena hal itu bisa sangat berbahaya. Alih-alih ingin segera menyerahkannya kepada Nova Corps, Drax dengan ceroboh malah memancing Ronan dan pasukannya dengan menghubunginya lewat telepon komputer yang ada di daerah sana agar ia bisa balas dendam. Benar saja, Ronan beserta pasukannya telah sampai di Nowhere. Kebetulan Yondu beserta para Ravager yang lainnya juga sedang di sana mengincar batu orb itu.
Drake yang memiliki dendam begitu mendalam kepada Ronan langsung bertarung melawannya. Drake sangat menanti pertarungan ini. Dia secara terus-menerus mendaratkan pukulannya kepada Ronan. Namun sayangnya kekuatan Drake itu masih jauh di bawahnya. Ronan pun dengan mudah mengalahkannya, sampai akhirnya membuat Drake jadi babak belur. Sementara itu, Quill, Gamora, dan Raccoon mencoba kabur dari sana dengan mencuri pesawat yang ada di daerah tersebut. Nebula dan pasukannya pun segera mengejar mereka. Dia sudah mengetahui jika Gamora telah membawa orb yang mereka cari. Mereka pun mulai menembaki pesawat yang ditumpangi Gamora. Quill dan Raccoon mencoba untuk mengalihkan serangan musuh. Gamora nekat mengendarai pesawatnya sampai keluar angkasa. Walaupun pesawatnya tidaklah mumpuni untuk melakukannya, pasukan Nebula akhirnya berhasil menembak pesawat yang Gamora naiki. Lalu dengan cepat Nebula segera mengambil batu orb itu. Raccoon meminta Quill untuk menyerah saja dan segera turun dari luar angkasa. Namun karena Quill mulai jatuh hati kepada Gamora, ia menghubungi Yondu dan menyerahkan dirinya. Setelah itu nekat menolong Gamora dengan memberikan bantuan topeng digital miliknya. Tak lama kemudian Yondu beserta pasukannya tiba dan segera menangkap Quill. Kini Ronan telah mendapatkan batu orb itu. Saat ia dihubungi Thanos, ia malah berkhianat. Ronan berniat menguasai batu abadi itu untuk menghancurkan daerah standar tanpa bantuannya. Dan setelah itu Ronan berniat membunuh Thanos. Dia dan Nebula beserta pasukannya bersiap terbang menuju Sandar, menaiki Dark Aster. Yondu sangat kecewa kepada Quill karena sedari awal dia tidak menyerahkan batu orb itu. Hal tersebut membuatnya berniat ingin membunuhnya, sang anak kecil yang telah ia culik pada waktu kecil dulu. Namun Quill mencoba untuk membela dirinya. Dengan bantuan Gamora, ia berjanji jika Ravager membantu mereka mengalahkan Ronan, ia akan memberikan batu orb itu kepada Yondu. Setelah berpikir sebentar, Yondu mengurungkan niatnya untuk membunuh Quill dan bersedia membantunya. Raccoon kembali ke daerah Nowhere. Ia memarahi Drax karena terlalu egois untuk membalas dendam, sehingga mencelakakan temannya. Drax meminta maaf atas perbuatannya itu. Lalu Drax, Raccoon, dan Groot segera menyusul Quill dan Gamora ke pesawat Yondu. Setibanya di sana, mereka berlima mulai berdiskusi untuk mengalahkan Ronan. Raccoon menyarankan untuk menyerah saja jika harus berhadapan dengan Ronan, karena ia bukanlah musuh sembarangan. Tapi karena tekad Quill sudah kuat, ia berhasil mengajak teman-temannya itu untuk berani bertempur sampai mati demi hidup yang lebih berarti. Mereka pun mulai mempersiapkan alat perang seperti pistol dan lain-lain. Ditambah lagi, Quill juga mencoba untuk menghubungi Nova Corps agar turut membantu dalam melawan Ronan. Keesokan harinya, Ronan bersama pasukannya terbang menuju daerah Sandar. Quill dan kawan-kawan bersama Ravager maju untuk menyerang. Dark Aster mulai mengeluarkan prajurit dari dalam pesawatnya untuk melawan mereka. Quill dan kawan-kawan berusaha keras melawan para prajurit tersebut. Yondu terkena salah satu serangan dari pesawat Dark Aster dan ia pun terjatuh. Namun saat terjatuh, Yondu dengan tenang mengeluarkan panah kecil miliknya untuk menghabisi para prajurit Ronan. Setelah
Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Quill dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam pesawat Dark Aster. Tak lama kemudian, para pasukan Nova Corps tiba. Mereka membantu Quill dengan membentuk blokade formasi jaring untuk menahan laju pesawat Dark Aster. Ronan yang mengetahui hal itu langsung mengeluarkan kekuatan Warhammer-nya, menghancurkan formasi jaring tersebut. Seketika, seluruh pesawat Nova Corps yang membentuk jaring itu langsung hancur satu persatu. Quill dan kawan-kawan berjalan menuju ruangan Ronan berada. Namun pergerakan mereka diketahui oleh Nebula. Gamora segera menghadapinya. Sedangkan Quill, Groot, dan Drax lanjut mencari Ronan ke ruangan lain. Nebula bertarung melawan Gamora dengan sangat sengit. Sebagai kedua putri dari Thanos, keduanya memiliki gerakan yang sangat cepat. Hingga akhirnya Gamora dapat membuat Nebula tak berdaya. It's crazy. Quill, Groot, dan Drax terhadang oleh pasukan Ronan. Mereka pun mulai bertempur melawan prajurit tersebut. Setelah mereka mengalahkan para prajurit itu, Quill, Gamora, Groot, dan Drax berkumpul kemudian melawan Ronan. Dengan senjata meriam yang telah disiapkan, Quill menembakkannya ke arah Ronan. Namun tembakan meriam itu belum cukup kuat untuk membunuhnya. Lalu dengan cepat Drax menyerang Ronan pula. Saat Drax tercekik, dari arah lain Raccoon datang untuk menolongnya dan ia menabrakkan pesawat Milano itu. Tabrakan tersebut cukup keras sehingga mampu membuat kerusakan yang berarti pada pesawat Dark Aster. Perlahan kerusakannya semakin parah sehingga membuat pesawat itu mulai terjatuh ke daratan sandar. Melihat hal itu, Groot dengan sigap mencoba untuk mengeluarkan kekuatan terakhirnya dengan mengorbankan nyawanya untuk menolong Quill dan kawan-kawan. Don't die. Why are you doing this? Setelah terjatuh di daratan sandar, ternyata Ronan belum mati. Ia bersiap mengeluarkan kekuatan Warhammer miliknya lagi. Namun Quill langsung berjoget untuk mengganggunya dalam berkonsentrasi. Saat dia sudah lengah, Raccoon langsung menembak Warhammer milik Ronan. Tembakan itu berhasil melepaskan batu abadi dari Warhammer. Lalu dengan sigap, Quill langsung merebut dan mengambil Infinity Stone itu. Seketika, tubuh Quill langsung bereaksi setelah memegang batu abadi tersebut. Tubuh Quill kesulitan mengontrol kekuatan dari Infinity Stone. Kemudian Gamora, Drax, dan Raccoon segera menolongnya dengan menyentuh tubuh Quill. Lalu dengan kekuatan penuh, Quill menyerang Ronan menggunakan kekuatan dari Infinity Stone tersebut. Ronan yang terkena serangan itu langsung hancur. Gamora segera menutup batu sakti itu. Akhirnya suasana pun kembali normal. Tak lama kemudian Yondu datang. Ia menagih janji kepada Quill untuk memberikan bola abadi tersebut karena telah membantunya mengalahkan Ronan. Dengan terpaksa, Quill memberikan orb itu kepadanya. Namun orb yang ia berikan adalah orb palsu. Kemudian Yondu beserta kawan-kawannya pergi dari sana. Raccoon menangisi kematian Groot. Melihat hal itu, Drax mencoba untuk menenangkannya. Quill dan kawan-kawan mendapat apresiasi dari Nova Corps. Pemimpin Nova Corps itu memberitahu Quill bahwa ayahnya bukanlah penduduk bumi, melainkan spesies hebat, sehingga dia bisa menyentuh batu abadi itu cukup lama saat melawan Ronan. Kini catatan kriminal mereka telah dihapus. Ditambah lagi, Nova Corps telah memperbaiki kapal Milano milik Quill. Quill pun memberikan orb Infinity Stone itu kepada Nova Corps agar disimpan dengan baik. Setelah pertempuran tersebut, Quill menyempatkan diri untuk membaca surat hadiah ibunya sebelum ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Surat hadiah itu berisi kaset lagu dan ucapan kasih sayang sang ibu kepada Quill. Quill pun merasa tenang setelah membaca surat tersebut.
Lalu ia mengajak Gamora, Drax, dan Raccoon untuk berkelana. Tak lupa Groot juga. Ternyata ia masih bisa diselamatkan dengan ditanam di dalam pot kecil. Nah, itu tadi alur cerita dari film Guardian of the Galaxy yang rilis pada tahun 2014. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Oh iya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.